Ya jangan kok langsung sekarang. Udah cukup. Aku nggak ngerti itu beritanya dari mana, tapi yang pasti amin aja. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia mohon maaf memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Salah, maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mau menggunakan abuse of power-nya tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur auctus reus mens rea-nya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sendiri mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Ya, menurut saya ini agak lucu ya. Seorang yang berpendidikan tinggi, katanya S3, apalagi doktor katanya, terus katanya juga psikolog, ya. Yang kita ketahui bersama secara umum, yang namanya psikolog itu tentu prakteknya harus sangat privat. Memberikan edukasinya bukan di ruang TikTok, ya kan? Apalagi ya menganalisa, mendiagnosa, menyimpulkan dan menstigmatisasi dengan bahasanya itu bukan edukasi tapi provokasi netizen untuk terus membuli anak SA. Kalau dari pihak Lita Gading itu mengatakan itu kontennya adalah edukasi, tidak punya niat untuk membuat satu provokasi atau perundungan terhadap anak yang memang harus dilindungi itu sesuai dengan Undang-Undang 35 itu, saya kira berarti tidak ada persoalan kalau seperti itu. Tinggal nanti dilihat pada saat sudah mulai diperiksa, benar dah konten itu dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau membuli atau tujuannya bukan untuk membunuh karakter si anak. Benar gak seperti itu? Kalau itu dia bisa buktikan bukan untuk tujuan itu, saya kira ya perkaranya juga akan berhenti dengan sendirinya. Sebaliknya sama, kalau nanti ternyata dari pihak Ahmad Dhani ataupun kuasa hukum yang melaporkan itu bisa membuktikan bahwa niat itu tadi adalah bukan edukasi, maka tentu akan proses hukum lebih lanjut. Paksa panggilan kedua datang, saya datang kok. Enggak, panggilan kedua mah pasti datang kok, menghormati. Kalau kemarin kan emang bener-bener lagi crowded ya, lagi ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin gitu karena berhubungan dengan kontrak kerja. Itu kan video kan sudah lama banget ya, 5 tahun lah maunya ya dari 2019 ya, gue lupa pokoknya. Kenapa baru viral sekarang nih setelah kasus RK? Reputasi apa yang rusak? Orang reputasi dia juga udah rusak kan gitu. Cuman ini kayaknya titipan kasus deh gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Ya kalau misalkan harus berkubu melawan seorang ibu yang cuman rakyat biasa ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Ingat, gue tidak di backup sama siapa-siapa, backupan gue cuma Tuhan. Udah itu aja. Polda Jabar ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita berinisial LM. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya. LP-nya ada di Dirsiper Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini ya. Dan ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan ya. Tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini ya, kita hanya mengarah kepada 2 tersangka dari video telah beredar
ya, telah beredar, dipublis ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 video dengan peran orang yang sama atau berbeda. Perempuannya sama, laki-laki juga sama. Jadi ada 3 video yang telah beredar ya dengan 2 pelaku yang sama, tempat yang berbeda. Lisa Mariana selalu menyampaikan di media bahwa dia taat hukum apabila ada panggilan dari Polda maupun dari Barreskrim, beliau akan datang dan siap menghadapi segala panggilan tersebut. Faktanya kemarin hari Jumat beliau tidak hadir, kan begitu ya? Sudah dipanggil secara patut oleh Polda Jabar, beliau tidak hadir. Nah ini kami sayangkan juga. Seharusnya beliau hadir saja gitu loh untuk memenuhi panggilan tersebut. Sekali lagi, kalau beliau tidak hadir lagi minggu depan, kan informasi yang kita dengar di Polda Jabar melalui di Kahumas Polda Jabar, Polda Jabar disampaikan akan memanggil hari Senin. Kalau hari Senin akan dilakukan pemanggilan, penetapan misalnya lah, berarti kan untuk dipanggil itu mungkin hari Kamis atau Jumat depan. Andai kata tidak hadir lagi, nah tentu ada upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh penyidik. Itu diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Itu ada. Kalau misalnya tidak hadir panggilan kedua, maka ada upaya penjemputan paksa untuk diperiksa di Polda Jabar terkait dengan kasus pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Nah, memang ini yang menarik Mas ya. Artinya kembali lagi, kami tidak merespon terlalu jauh lah. Yang pasti bahwa biarlah masyarakat yang menilai sosok Lisa Mariana seperti apa. Kalau misalnya beliau dijadikan tersangka oleh Polda Jabar, yaitu bagian dari perbuatan yang beliau lakukan gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi ya kita tunggu aja apakah Lisa Mariana minggu depan memenuhi panggilan Polda Jabar atau tidak. Kalau memang dia mangkir, ini kan sudah panggilan yang kedua, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan alasan, misalnya alasan dia apa, sakitkah ataukah apakah, begitu ya. Cuman ini akan menjadi catatan pihak kepolisian bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut tentang video porno tersebut, artinya Lisa Mariana ini sangat tidak kooperatif, tidak menghormati. Bukankah yang menjadwalkan hari ini, tanggal 11 kan, hari Jumat, yang menjadwalkan itu kan, yang menjadwal ulangkan itu kan mereka, LM itu sendiri melalui PH-nya, kan begitu. Kok sekarang malah nggak hadir lagi? Itu akan menjadi catatan buruk dan akan jadi pertimbangan oleh teman-teman polisian Polda Jabar, begitu. Ya mudah-mudahan nanti panggilan ketiga kalau dia nggak hadir lagi ya tinggal ditangkap, kan begitu. Penetapan tersangka itu kan tergantung dari penyidikan Polda Jabar. Kalau Polda Jabar melihat ada 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka, ya tentu akan dilakukan penetapan tersangka. Sekali lagi kami tidak mau mengintervensinya. Yang pasti bahwa kalau kita melihat di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 itu memang mengatur terkait dengan seseorang yang memproduksi, seseorang yang yang memperdagangkan, menjual. Nah, itu memang diatur bahwa ada ancaman hukumannya gitu. Ancaman hukumannya maksimal 10 sampai 12 tahun. Tetapi soal penetapan tersangka itu biarlah ranah dari Polda Jabar untuk menentukan itu. Itu bukan kami yang menentukan, kami tidak menanggapi terlalu jauh lah.